Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anggira Mamalia, absen nomor 2. Saya Dian Anggoro Kasih Utomo, absen 8. Saya Khalifatul Latifah, absen 12. Saya Puspita Nur Anissa, presensi 19. Saya Sofira Nabila, absen 26. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai industri fashion halal negeri Indonesia. Sebelumnya, seperti apa sih industri fashion halal itu? Ada yang tahu nggak? Ini aku jelasin ya. Industri fashion merupakan salah satu industri kreatif yang ada di Indonesia, yang memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia. Benefit industri fashion di Indonesia itu sendiri pun, satu, penyumbang angka terbesar kedua terhadap produk domestik bruto, PDB. Dua, peringkat pertama dalam sektor ekspor ekonomi kreatif di tahun 2010 sampai 2016. Yang ketiga, menjadi komoditas terbesar yang berasal dari industri tekstil pakaian jadi. Yang keempat, meningkatnya produk fashion di Indonesia dari 8.584,3 US dollar di tahun 2010 menjadi 10.901,5 US dollar di tahun 2016. Yang kelima, penyumbang terbesar pertama sektor ekonomi Islam sebesar 68.500 US dollar di data Reuters 2016. Rumusan masalahnya sendiri pun, satu, adakah potensi yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan industri fashion halal di era digitalisasi? Yang kedua, apa tantangan dalam mengembangkan industri fashion halal pada masa pandemi ini? Yang ketiga, bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk fashion halal? Yang keempat, apa saja strategi pemasaran yang dapat dilakukan para pelaku usaha dalam masa pandemi? Untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu potensi yang dimiliki Indonesia dalam mengembangkan industri fashion halal di era digitalisasi. Di era digitalisasi, peluang perkembangan sektor perekonomian halal ini didukung oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih serta kreativitas produsen dalam memasarkannya. Perpaduan teknologi dan ekonomi ini menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat akan produk-produk ekonomi meningkat. Selain memasarkan produk mereka di platform jual beli online, masyarakat juga memasarkannya melalui sarana media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Dengan media online ini, masyarakat dapat berkreasi dalam memasarkan produknya untuk meningkatkan penjualan. Keuntungan halal industri yang dipasarkan melalui media digital ini sangat menguntungkan bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, memasarkan produk fashion halal melalui media digital menguntungkan, karena mempercepat waktu pemasaran dan juga memperluas jangkauan pasar. Keuntungan-keuntungan tersebut mendorong perkembangan industri fashion halal di era digital ini, baik di Indonesia maupun luar negeri. Dengan berbagai peluang yang ada ini, sektor industri halal akan menjadi peluang yang menjanjikan, karena luasnya cakupan target pasar yang ada, di mana pengguna produk halal tidak terbatas pada masyarakat Muslim, tetapi juga masyarakat non-Muslim. Selain itu, produk-produk halal telah mendapatkan respon yang baik dari konsumen di dunia, karena adanya jaminan kualitas produk yang baik, sehingga memberikan rasa aman bagi para penggunanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tantangan dalam pengembangan industri fashion halal di Indonesia pada masa pandemi. Tantangan di sini berasal dari segi eksternal dan internal. Dari segi eksternal sendiri dapat berupa banyaknya negara pesaing dan belum adanya sertifikasi halal, terutama produk fashion yang berlaku secara internasional. Sedangkan dari sudut pandang internal, itu ada kurangnya halal awareness mengenai industri fashion pada masyarakat Indonesia dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Selain dari segi eksternal dan internal, masa pandemi COVID juga menyebabkan dampak yang cukup besar.
terhadap fashion halal di Indonesia. Seperti adanya kesulitan pengiriman barang keluar kota. Selain itu, juga ada desainer-desainer yang bekerja dari rumah sehingga koordinasi menjadi tidak maksimal. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan penurunan daya beli masyarakat membuat stok busana muslim dari industri kecil menengah menjadi menumpuk. Para pelaku usaha mengaku bahwa penjualan menurun hingga 90%. Padahal untuk bulan Ramadan sendiri merupakan musim panen bagi pelaku industri busana muslim. Selama pandemi, tentunya tidak mungkin untuk mengadakan event secara offline, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Kondisi ini mulai pelan-pelan menjadikan industri fashion halal seakan-akan tenggelam karena keterbatasan kondisi untuk melakukan acara offline. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu perilaku konsumen terhadap industri fashion halal. Dalam perspektif Islam, konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa berada dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintahnya dan memuaskan dirinya dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang diciptakan Allah untuk umat manusia. Misalnya juga produk dari industri fashion halal. Dalam melakukan konsumsi, manusia dapat berkehendak bebas, tetapi harus mempertanggungjawabkan kebebasannya tersebut. Kesadaran merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam ekonomi Islam. Filosofi berpakaian sebetulnya apakah pakaian yang dikenakan seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun gaya busana yang dikenakan, karena sangat tergantung dengan pendalaman agama Islam yang telah dipelajarinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofira. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran yang dilakukan para pelaku usaha dalam masa pandemi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pelaku usaha khususnya pada masa pandemi seperti ini. Yang pertama, menjual barang yang dibutuhkan pada masa pandemi. Pandemi yang terjadi saat ini telah mengubah gaya hidup masyarakat, sehingga sebagai pelaku usaha harus peka dan cepat beradaptasi dengan melakukan berbagai perubahan strategi. Apalagi tren begitu cepat berubah, sehingga setiap akan mengeluarkan rangkaian produk baru. Misalnya pada saat kondisi awal pandemi, banyak orang yang sangat membutuhkan masker. Dari kondisi tersebut, pelaku usaha bisa meluncurkan produk masker yang cocok dengan baju. Selain itu, orang juga butuh baju yang nyaman dipakai di rumah tetapi tetap modis. Yang kedua, work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini juga termasuk ke dalam strategi pelaku usaha di masa pandemi ini. Guna melindungi diri dari pandemi COVID-19 yang kian hari kian merebak, bekerja dari rumah tidak menutup kemungkinan untuk para pelaku usaha dalam memasarkan produk fashionnya. Lalu, bagaimana cara pemasarannya? Caranya berkaitan dengan poin ketiga. Poin ketiga, berjualan secara online lewat e-commerce. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena kondisi pandemi yang menganjurkan untuk senantiasa di rumah saja, maka pelaku usaha pun dalam proses penjualannya sangat memprioritaskan secara online, sehingga bisa menjangkau pasar lebih luas, bahkan bisa sampai ke seluruh wilayah di Indonesia, berbeda dengan hanya mengandalkan penjualan secara offline, yang terbatas pada lingkup tertentu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, masyarakat semakin akrab dengan media digital, sehingga penjualan secara online benar-benar terakses dengan cepat. Oleh karena itu, pelaku usaha harus mempunyai strategi dengan cara penjualan digital atau penjualan online di e-commerce. Pada masa awal kemunculan pandemi COVID-19, penjualan produk fashion halal memang sangat terdampak, apalagi ketika itu mobilitas masyarakat begitu terbatas. Tetapi dengan memperkuat
kanal penjualan secara online melalui e-commerce, kini produk fashion halal mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi, mohon dimaafkan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.